Saya langsung mulai ya, kita langsung masuk ke materi. Oke, materi sudah saya bagikan dan hari ini kita masuk di pertemuan keberapa? Pertemuan ke? 7, Bu. 7. Bu. Alhamdulillah, masih ingat ya pertemuannya, pertemuan ke-7. Cukup absennya di classroom ya. Kalau di LMS itu nanti Ibu yang aktivasi absennya, maksud Ibu biar nggak berkali-kali. Jadi nanti di classroom yang kalian absen, Ibu lihat, Ibu pindahkan di LMS. Nah, beberapa materi juga sudah saya upload di grup kita maupun di LMS ya, materi juga sudah saya upload. Nah, sekarang kita bahas array. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu variabel yang menyimpan banyak data sejenis itu dinamakan array. Jadi keunggulannya apa? Pada saat kita mau membuat variabel hanya menyimpan satu nama. Jadi variabel A, Ariska, variabel B, Imam, variabel C, Harisa. Nah, tidak mungkin 20 mahasiswa kita buat 20 variabel. Jadi boros. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara mengatasinya kita menggunakan array. Jadi satu variabel menyimpan banyak data yang sejenis. Ya, jadi konsep ini selalu dipakai di pemrograman, mau pemrograman apapun, mau website, desktop, basic, dan lain-lain. Jadi array, looping, ngulang-ngulang terus ya sampai kalian bosen-bosen nanti belajarnya. Cuman ya memang itu konsep dari program yang harus diterapin ya. Nah, sekarang dari penerapannya ya. Ibu tadi sudah Ibu bahas ya, Ibu buat project baru. Jadi file new project ya, atau saya langsung aja ke programnya, semoga nggak lemot ya. Nah, gini. Nih. Jadi tadi ini saya buat project baru. Kalau kalian saya sarankan new form aja, jadi nyambung ke materi kemarin. Kalau misalnya ada kendala ya udah nggak apa-apa, project baru aja daripada pending tugasnya dan lain-lain ya. Nah, ini saya buat project baru. Jadi di sini tampilannya form 1 ya. Nah, sekarang dari contoh yang sudah ada, saya terapkan di sini ada text box 1 ya. Text box 1 untuk kode barang, ada text box 2 untuk nama barang dan jenis barang untuk tipe text box 3. Terus saya klik button simpan ya. Saya klik simpan. Nah, ini untuk tampilan list view. Kalau untuk tampilan dari toolbox bisa dicari di sini list view, atau kalau kesulitan mencari kita bisa lihat ya list view yang dipakai. Jadi tinggal ditarik, ini penerapan untuk list view. Nah, sekarang array untuk pembagiannya ada array satu dimensi, ada multidimensi. Konsepnya kalau array satu dimensi, satu variabel menyimpan banyak data. Tapi kalau array multidimensi, di dalam array ada array lagi. Nah, ada dua cara untuk memasukkannya. Yang pertama, kita klik di form load. Jadi caranya kita klik di form load dari tampilan. Coding yang pertama kita bongkar dulu ya. Saya klik di bagian belakang untuk menuju form load. Nah, ini tampilan dari codingnya. Nah, perhatikan ya, kita lihat dulu. Jadi dari tampilan ini menuju form underscore load ya, menuju form underscore load. Dari tampilan coding kita lihat ada list view 1 ya. Kita pakai list view view 1 tadi, list view 1 titik grid line ya untuk pengaturan garisnya true dan akan menampilkan tampilan dari list view secara keseluruhan. Jadi dua coding ini berfungsi untuk menampilkan tampilan list view secara keseluruhan berdasarkan list view 1. Dua coding ini yang akan dijalankan. Nah, langkah berikutnya, setelah kita tampilkan list view 1, coding berikutnya kita cek ya, ada list view 1, titik kolom, titik add berdasarkan kode barang. Ya, berdasarkan kode barang. Nah, kode barangnya saya kasih poin 125. 125 ini sebenarnya menyatakan ukuran kolomnya, kisaran ukuran kolom ya, menyatakan kisaran ukuran kolom. Jadi kalau misalnya ini saya ganti, kita lihat. Nih, saya ganti 90 nih. Saya ganti 90 untuk kode barang. Terus kita cek lagi, list view 1 kolom add untuk nama barang.
Nama barang misalnya 125 kita lihat ya. Terus lagi list view column add jenis barang 125. Ini berarti untuk nama barang dan jenis barang dengan ukuran yang sama, sedangkan kode barang agak kecil ukurannya 90 untuk poinnya. Nah, terus dari tampilan ini text box 1 titik teks sama dengan 1, maka pertama kali akan dimulai dengan nomor 1. Text box 1 akan mulai dengan nomor 1. Jadi untuk pertama kalinya seperti ini. Dan set fokusnya menuju ke yang kedua ini, kalau kita lihat urutannya berarti nama ya. Kalau yang kedua nama. Jadi set fokus itu di mana mouse itu aktif, kursornya aktif, itu namanya set fokus. Kalau kalian mau alihkan ke 1, berarti aktifnya di bagian kode barang. Tapi kalau kita alihkan ke nomor 2, berarti yang aktif di nama barang ya. Nah, sekarang kita lihat dulu hubungan codingnya pada saat di run, kita lihat dulu tampilannya. Jadi coding yang di load form ya, di bagian load form akan baca tampilan sebagai berikut. Kita lihat dulu. Nah, lihat ya. Tadi kan codingnya kita lihat text box 1, teks sama dengan 1, akan dimulai dengan 1. Ya. Jadi langsung otomatis akan dimulai dengan 1. Nah, kenapa Ibu buat di sini text box 2 sebagai set fokusnya? Nah, kalau kita lihat ya, misalnya saya masukkan barangnya buku, jenisnya berarti ATK. Saya masukkan seperti ini. Saya klik simpan. Nah, set fokus langsung menuju ke nomor 2. Ya, set fokusnya langsung menuju ke nama barang. Nah, kenapa Ibu buat fokusnya menuju ke nama barang? Karena nomor 1 sudah bertambah secara otomatis, kan kode barang dari 1 ke 2. Nah, mouse-nya tinggal otomatis menuju ke baris kedua atau menuju ke nama barang. Nah, pengaruh tadi yang 90, 125 itu pengaruh ke ukuran kolomnya. Kita lihat nih, ini ukuran kolomnya agak lebih kecil ya, 90. Dibesarin dikit 125. Atur aja, nggak mesti sama dengan punya Ibu, nggak apa-apa. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan belum? Imam, Adit, Sabili? Belum ada, Bu. Belum ya? Belum ada, Bu. Oke, oke, kita lanjut dulu ya. Sekilas gampang nih untuk ngecek pengertiannya, dulu. Oke, nah sekarang ini untuk proses menuju ke form load ya. Jadi istilahnya deklarasi secara umum. Nah, langkah berikutnya, bagaimana untuk penerapan coding berikutnya? Penerapan coding berikutnya terapkan di bagian button. Ya. Nah, Ibu klik di sini, button. Saya klik simpan. Coding button berarti kita lihat di FreePath sub button 1 underscore klik. Nah, ini untuk coding gimana cara untuk menambah data dan seterusnya. Nah, di sini secara otomatis akan mengecek berdasarkan sub button 1 underscore klik. Jadi, dim, biasanya kalau ada dim berarti ada variabel ya, dim ARR ya. Saya singkat nama variabelnya ARR di sini. Mau diganti silakan. Cuman nanti akan ada hubungan ke bagian yang lain ya. Jadi di sini variabelnya, terus 2 array-nya bukan urutan ya, jumlah array. Tapi array kan dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Nah, batas akhirnya di sini 2. Ya, dengan tipe data string. Ya, dengan tipe data string. Jadi dideklarasikan lagi array ke 0. Untuk hubungan ke text box 1. Text box 1 tadi kode ya. Array ke 1 hubungannya ke nama, array kedua hubungannya ke jenis barang. Nah, dari tampilan ini kita lihat, berarti ini untuk variabel ARR kita sudah simpan dan dideklarasikan dalam format array. Langkah berikutnya, dim list item as list view item. Berarti, nah saya jelasin dulu, kalau ada pengertian, contoh nih, dim list item, ya, berarti ini nama variabelnya, pengganti variabel yang sebelumnya. Nah, logikanya kayak gini, Dek. Kalau seandainya saya punya di sini ada variabel A, ya, anggap nih, ini variabel A, terus S variabel B. Itu artinya variabel A menggantikan atau menyamakan dengan variabel B. Artinya variabel B nggak usah dipakai lagi karena sudah diganti dengan variabel A.
Nah, kita lihat dulu. Berarti list item variabelnya akan dideklarasikan yang pertama, akan dideklarasikan sebagai list view 1 titik item at ARR, nama variabel tadi, dengan urutan ke 0. Saya tanya, urutan ke 0 tadi urutannya berdasarkan apa kalau 0 tadi, Dek? Gimana? 0. Kode, Bu. Kode barang. Nah, kode barang ya. Nah, terus yang yang bawahnya, coding bawah, di sini kita lihat list item dot sub item. Jadi kan yang pertama kan ada itemnya. Itemnya dimulai dari array 0. Berarti akan mengecek berdasarkan kode barang. Nah, sub item dari yang pertama berarti menuju ke urutan yang kedua. Berarti ada nama barang dan urutan berikutnya berarti jenis barang. Nah, sekarang hubungannya tadi, ini untuk codingnya, hubungannya tadi text box 1 ya, text box 1 titik text sama dengan text box 1 titik text plus 1. Sudah kebaca nih sebenarnya dari coding. Plus 1 ini yang Ibu tambah tiba-tiba langsung ke nomor 2, Ibu tambah lagi nomor 3. Nah, ini coding yang akan baca plus 1 tadi. Jadi secara otomatis dia ngecek yang pertama, dimulai dari 1, sebelum diisi sudah otomatis menambah 1. Tapi kalau sudah diisi, maka coding ini yang dibaca. Text box 1 titik text plus 1, berarti berurutan menuju ke nomor 2, berurutan lagi menuju ke nomor 3, dan seterusnya. Nah, coding ini yang dibaca. Nah, setelah ini ditambah, berarti ini kosong. Kenapa kosong? Cukup kodenya saja yang bertambah otomatis, tapi untuk nama dan jenis, itu kita yang ngisi. Nggak mungkin diisi secara otomatis, itu kan sesuai dengan user yang mengisi kan. Nah, jadi di sini kita kosongkan. Text box 2 titik text ini kosong, text box 3 titik text ini kosong, dan fokusnya tetap di text box 2. Kenapa fokusnya di text box 2? Karena nomor 1 tadi kan sudah terisi. Jadi nomor 1 kode barang itu sudah terisi otomatis, berarti kita fokusnya ke nomor 2. Jadi setiap coding itu ada istilah set fokus. Set fokus itu kondisi mouse atau kursor yang aktif ya. Jadi fokusnya ke bagian ataupun ke tools yang mana. Jadi bisa kita setting di bagian text box 2 titik fokus. Nah, ini codingnya. Jadi secara keseluruhan kita lihat dulu. Nih, secara keseluruhan ini sudah pasti coding yang sudah diterapkan berdasarkan textbook 1 ya. Nih, textbook 1, nama barangnya misalnya tadi saya tambahkan pena. Terus jenis barangnya termasuk ATK, saya klik simpan. Coding berikutnya akan baca plus 1. Plus 1 artinya akan bertambah otomatis dari nomor 1 plus 1 berarti nomor 2, plus 1 lagi nomor 3, dan seterusnya. Inilah set fokusnya, Dek. Jadi mouse ini tidak saya klik ya, kursornya tidak saya klik, ini set fokus. Jadi secara otomatis akan tertuju ke nama. Jadi mouse-nya kedap-kedip sendiri. Nah, ini namanya kursor. Jadi mouse-nya kedap-kedip sendiri. Saya masukkan misalnya monitor. Jenis barangnya misalnya apa nih? Jenis barangnya apa nih? Elektronik. Elektronik, Bu. Oke, elektronik simpan. Nah, cuman bisa dianalisa nggak ada kekurangan sebenarnya coding kita. Jadi kalau Ibu tutup ya, Ibu tutup, Ibu klik lagi run-nya, dia udah nyimpen data. Karena kalau nyimpen data harusnya pakai apa? Database. Nah, ya itulah ceritanya ya. Jadi konsep penerapannya kalau bisa menyimpan pakai database, tapi tahapannya kita belum nyampe database. Pertemuan berikutnya baru kita bahas database. Jadi ini konsep simpan yang bisa langsung diterapkan untuk mengecek data pada saat sekali run. Nah, contohnya seperti yang tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ariska, Bu, izin bertanya. Silahkan, Ariska. Bu, yang Ariska bingung, kan kata Ibu tadi list item tuh untuk mengganti list view itu, Bu ya? Iya. Nah, kalau tidak diganti, itu cak mana, Bu? Dan fungsi diganti itu apa, Bu?
Asik. Ya bener sih. Bolehlah pertanyaannya yuk. Sudah dicoba belum, Rizka? Pernah dicoba enggak? Jadi misalnya kayak ini, dim 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 A, terus yang ini A juga kan, logikanya kayak gitu kan? Bisa berarti kan A S. Nah, konsepnya tuh kayak gini, Rizka. Konsepnya tuh bentar ya, Ibu Ando dulu. Mana tadi? Nah, jadi kayak gini, list view item. Jadi dim list item ini nama yang kita buat menjadi variabel. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi kita mau tulis apapun di sini sesuai dengan keinginan kita, sebenarnya kayak gitu. Nah, cuman konsepnya list view item ini pasti sudah dibahas di sebelumnya, kayak gitu, Riz. Jadi selalu coding tuh kalau misalnya ada ketentuan seperti ini, as list view item itu artinya view item itu sudah dipakai di coding sebelumnya dan harus dideklarasikan dengan variabel. Nah, sedangkan list view item di sini kita lihat ya, list view item di atas. Nah, list view item di sini sebenarnya bukan variabel, belum ada variabel. Sedangkan konsep pengerjaannya kita harus membuat variabel baru. Nah, disimpanlah di dalam list item kayak gitu, Rizka. Kalau untuk coding yang ini, Riz ya, kalau untuk coding yang ini, jadi konsepnya list item ini menggantikan coding yang sebelumnya. Tapi coding tersebut belum tentu variabel. Kalau kita lihat, nah di sini kan variabelnya cuma ARR. Sedangkan list view item ini sudah dipakai sebelumnya. Kita lihat, ini dipakai, tapi tidak berupa variabel. Nih, nggak ada variabelnya. Dan harus kita ganti dengan nama variabel baru. Jadi logikanya ini variabel yang menampung list view item. Sebenarnya kayak gitu logikanya. Ya, khusus di coding ini sih Rizka ya, karena kalau di coding for each, kalau coding for each itu variabel sebelumnya dengan variabel baru, tapi ini konsepnya coding sebelumnya diganti dengan variabel baru, kayak gitu. Bagus pertanyaannya, Riz. Jadi Ibu ngecek ini apa? Ibu ngecek jadi yang bagian atas. Ternyata ini bukan bukan variabel juga. Jadi coding nggak mesti variabel yang bisa dipanggil. Kayak gitu. Oke. Saya ini dulu ya. Kita tutup dulu sebentar. Share screen-nya. Nah, sudah rame nih. Saya absen dulu. Yang belum join tadi. Diana hadir? Hadir, Bu. Rahman hadir? Hadir, Bu. Wahyu hadir? Wahyu nggak Hadir, ada? Bu. Ada, oke. Hadir. Oke. Pratiwi ada? Tidak ada. Pratiwi? Tanya. Ada nggak Pratiwi? Halo? Oke, tanda tanya dulu, Mas. Belum terlihat. Bayu ada? Belum terlihat Bayu. Nah, kemarin juga udah join ya. Sabili tadi Ibu lihat ada. Brilian, ada? Ada, Bu. Ada. Intan? Ada, Bu. Intan ada. Rangga? Rangga masuk? Halo, Rangga. Nah, Rangga ngulang lagi nih. Mana Rangga nih? No, baru join. Baru join atau koneksinya nih, Rangga ini. Untuk Rajen masuk. Nah, mana nih? Rangga. Rangga ini baru OTW statusnya. Imam tadi hadir. Terus Septa? Oh, Septa nggak ada ya? Lagi, Bu. Iya. Bayu, saya ulang lagi, Bayu. Pratiwi. Izin, Bu. Pratiwi lagi tes CPNS, Bu. Curhat aja gue. Tes CPNS ya. Oke. Saya rasa cukup. Materinya sudah Ibu kirim ya di grup kita. Nah, tinggal dikerjakan saja.
Ini nanti videonya Ibu upload ya, biar kalian bisa ngulang lagi materi hari ini. Saya screenshot sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih Bu. Sama-sama.